Jelang Pilkada tahun 2020, berbagai metode kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, termasuk kerap ditemukannya tempat ibadah terutama masjid, sebagai tempat politik praktis dan menjadi ajang kampanye. Tempat-tempat ibadah yang seharusnya menyemai semangat beribadah dan kedamaian, justru menjadi basis timbulnya perpecahan dan kebencian karena alasan politik. Maka dari itu perlunya sinergitas antara Dewan Masjid Indonesia, kepolisian daerah, dan juga pihak dari KPU kota itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan Kakanwil Kemenak Sumsel Haji Muhammad Al-Fajri Zabidi saat menghadiri deklarasi larangan politik praktis di masjid bersama Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan. Dirinya mengatakan ada ancaman nyata akan munculnya politisasi masjid, ialah terpecahnya umat hanya karena perbedaan pandangan politik. Karena pilkada ialah ajang mencari pemimpin yang kredibel dan mengayomi masyarakat, serta ajang pilkada ini jangan sampai menyimpang dari sudut elevasinya. Bagaimana kita Dewan Masjid Indonesia Sumatera Selatan merapatkan barisan, ya, jangan sampai pilkada ini itu merupakan ajang pesta demokrasi menyimpang dari sudut elevasinya. Kita akan menjadi pemimpin yang betul-betul kredibel, pemimpin yang mengayomi umat. Nah, ini ajangnya. Namun dengan adanya ajang ini jangan sampai kita terpecah belah. Disinilah peran dari Dewan Masjid. Hal senada diungkapkan Dr. Haji Bukhari Abdullah, Ketua Dewan Masjid Sumsel. Ia menginginkan pilkada serentak yang akan diselenggarakan ini dapat aman, tentram, demokratis, serta beradab. Dan juga masyarakat harus cermat terkait politisasi di masjid berikut tata caranya. Seperti tidak menyebut nama dan lain-lain, agar kedepannya tidak timbul pro dan kontra, karena esensi dari masjid itu sendiri merupakan tempat untuk beribadah. Konteks politik praktis ini, tentu kalau ajakan-ajakan yang tidak menyebut nama, tentu ada persoalan bagaimana tata caranya, bagaimana adab-adab pemilih pemimpin, bagaimana pemimpin itu kita harap pemimpin yang baik. Tentu ini tidak bertentangan konteksnya dalam larangan itu. Jadi kita harus mencermati ini secara bijak. Tim Liputan Sriwijaya TV.